Halo Sobat Nexttrend, beberapa waktu lalu gue baru aja dikirimin salah satu produk dari Lenovo, tapi ini berbeda dari biasanya karena produk yang dikirimin ini adalah PC All-in-One Lenovo atau disebut juga Lenovo IEO. Nah, sebelumnya gue udah ngelakuin video live unboxing di videonya Nexttrend. Buat kalian yang ketinggalan bisa tonton dulu live unboxingnya di Facebook Nexttrend. Nah, di video ini gue pengen cerita pengalaman gue pakai Lenovo IEO selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Terus gue juga mau ngebahas beberapa fitur yang ada di PC All-in-One ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja ini dia. Oke Sobat Nexttrend, seperti yang udah kalian lihat nih di samping gua, Lenovo IEO ini mengusung warna terrazzo white. Tapi di sini gua nggak akan banyak bahas desainnya karena itu udah gua bahas di video live unboxing. Jadi di Lenovo IEO ini ada beberapa port yang bisa kalian lihat seperti di belakang ini. Mulai dari port USB 2.0, 2, terus port USB A 2, terus ada juga port LAN 1, terus ada port HDMI sama port tombol power. Nah, selain port itu ternyata ada kayak sisi-sisi rahasia di PC All-in-One ini. Kayak misalnya di bagian atasnya ini, kalau misalnya kita tarik nih, ini gue juga baru tahu ya, ternyata dia itu ada kayak webcam gitu. Kalau Lenovo sih bilangnya ini IR kamera. Terus di bagian samping sebelah kirinya itu kayak ada port buat CD gitu. Nah, ini jadi kalau misalnya kita tarik, nah, nih bisa kalian lihat ya, di sini ada port buat CD gitu. Terus satu lagi ternyata kalau misalnya kalian bertanya-tanya nih kok PC nggak ada headphone jacknya. Nah, gue juga sempat bertanya kayak gitu dan ternyata headphone jack dari PC Lenovo ini tuh ada terletak di bagian bawah. Terus di bagian bawahnya juga ini ada slot buat HDD eksternal. Jadi kalau misalnya kalian merasa nih, tuh bisa gue copot slot HDD-nya. Kalau kalian merasa ruang penyimpanan dari Lenovo IEO ini masih kurang, kalian bisa tambahin pakai HDD eksternal. Selain itu di bagian bawah juga udah ada speaker yang kata Lenovo sih itu speakernya udah pakai teknologi Harman Kardon. Harman Kardon kan ya? Iya, Harman Kardon. Sini gue mau bahas soal mouse sama keyboardnya. Jadi dalam paket pembelian Lenovo IEO itu kalian udah langsung dilengkapi sama mouse dan juga keyboard. Nah di sini seperti yang kalian lihat ya, keyboard dan mouse-nya itu masih dilengkapi sama kabel. Menurut gue ini cukup jadi catatan karena kita tahu PC All-in-One itu kan ditujukan buat orang-orang yang sebenarnya pengen punya PC tapi nggak pengen ribet gitu, nggak pengen ribet dengan banyak kabel yang ada di PC. Mungkin mereka tuh kayak pengen punya PC tapi pengalamannya kayak pakai laptop. Nah, sayang banget di sini keyboard bawaan dan mouse bawaan dari Lenovo IEO itu masih dilengkapi sama kabel. Mungkin kalau ini kabel akan ngebuat PC IEO ini jadi lebih sempurna lagi. Meskipun kalian tetap bisa pakai, kalau misalnya kalian nggak mau pakai ini keyboard sama mouse, kalian tetap bisa pakai keyboard atau mouse dari third party. Ya cuma kan kalian harus menambah biaya lagi gitu, kayak sangat aja disayangkan kalau menurut gue sih gitu. Kita lanjut ke bagian fiturnya. Lenovo IEO ini dilengkapi sama sejumlah fitur yang menurut gue tuh cukup menunjang buat produktivitas kita sehari-hari. Yang pertama kayak ada fitur namanya Smart Noise Cancelling. Fitur ini itu memungkinkan si PC-nya kayak mengurangi noise di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita lagi ngadain conference call atau meeting secara online itu, kita ngomong di tempat yang rame, itu suara yang kita keluarkan atau yang masuk ke PC-nya tuh fokus ke suara kita aja. Suara di sekitar nggak akan ikutan masuk juga. Jadi kalian walaupun berada di tengah-tengah keramaian nih, kalian tetap bisa fokus buat meeting. Terus ada juga fitur lainnya yaitu Smart Learning. Nah, Smart Learning ini terdiri dari 2 fitur lagi. Yang pertama itu Eye Care Mode. Jadi fitur Eye Care Mode ini itu kayak dia menyesuaikan tingkat cahaya dari layar. Jadi kalau misalnya kita sedang bekerja di keadaan cahaya yang gelap, layarnya itu akan ikut meredup secara otomatis, tapi nggak terlalu gelap juga sehingga kita tetap bisa nyaman buat pakai layarnya. Selain Eye Care Mode, Lenovo IEO juga ini di fitur Smart Learning-nya ada Lenovo Aware. Nah, jadi
Lenovo Wear ini kayak sebuah fitur yang bisa mendeteksi posisi kita ketika duduk di depan PC. Kalau misalnya kita duduk terlalu bungkuk atau terlalu terlentang ke belakang, dia akan memunculkan notifikasi pop-up yang memperingatkan kita agar mengatur posisi duduk sesuai dengan uh, si PC-nya. Jadi kita tuh bisa menjaga kesehatan tulang kita walaupun berlama-lama duduk di depan PC gitu. Terus fitur terakhir yang juga menurut gua cukup penting di Lenovo IO adalah adanya fitur Smart Assist yang isinya itu adalah performance boost. Jadi performance boost ini kayak fitur yang bikin kita bisa ngatur nih performa si PC-nya itu mau difokusin untuk aplikasi apa, entah itu untuk gaming kah atau untuk edit video. Itu nanti bisa kita atur lewat aplikasi Lenovo Vantage. Terus kita pilih fitur opsi menu di atas device, terus pilih Smart Assist. Nanti kalian tinggal tambahin aja tuh mau aplikasi apa yang difokusin pakai fitur performance boost. Sekarang kita masuk ke bagian layar dari Lenovo IO. Di sini Lenovo IO yang gue pegang sekarang itu berukuran 22 inci dengan resolusi Full HD. Berdasarkan pengalaman gue pakai PC-nya selama 2 minggu, sebenarnya nggak ada masalah dari segi layarnya. Menurut gue udah nyaman dan tingkat kecerahannya pun oke. Cuma yang jadi catatan gue tuh di bagian sisi-sisinya itu masih ada sedikit bezelnya, jadi dia nggak bener-bener full screen gitu, nggak bener-bener near bezel, jadi masih ada sedikit bezel yang menurut gue sih, kalau menurut gue pribadi nggak terlalu mempengaruhi gue ya untuk bisa menikmati layar PC Lenovo IO ini dengan nyaman. Nah sekarang kita masuk ke bagian performa. Untuk performa Lenovo IO ini dia itu dari segi spesifikasi dilengkapi sama prosesor AMD Ryzen 5. Terus dia juga udah pakai GPU AMD Radeon. Nah dengan spesifikasi tersebut untuk dipakai kerja sehari-hari, Lenovo IO ini menurut gua nggak ada masalah, lancar-lancar aja. Mau kalian pakai buat bikin laporan misalnya di Microsoft Excel, aman, lancar. Mau kalian buat bikin pakai presentasi di PowerPoint, lancar juga. Mau buat kalian browsing-browsing, nyari bahan atau nulis artikel, semua aman, lancar. Gua nggak menemukan masalah yang bikin si PC-nya itu jadi lambat atau gimana. Nah, untuk ngetes performanya lagi, gue akhirnya mencoba si PC Lenovo IO ini dipakai buat ngedit video. Jadi di sini gue ngedit video sekitar berdurasi 10 menit dan gue coba ngetes untuk tingkat kecepatan rendernya dengan dua resolusi yang berbeda, yaitu 1080p dan yang kedua itu 4K. Nah, untuk 1080p dia itu butuh waktu rendernya selama 8 menit. Sementara kalau misalnya kita ngerender video 4K di PC Lenovo IO itu dia membutuhkan waktu sebanyak atau selama 12 menit. Untuk ngetes lagi performanya, selain gue pakai buat edit video, gue juga udah coba main game di PC Lenovo IO ini. Yang pertama gue main game dalam kondisi fitur performance boost-nya itu nggak diaktifin, dan hasilnya Valorant bisa dapat di angka 90-115 fps. Dan selama gameplaynya pun gue lancar-lancar aja. Itu mungkin kalau misalnya agak nge-lag itu karena sinyalnya. Selepas itu sih dari segi fps-nya ya sekitar 90-115 fps. Kondisi yang kedua, gue main dengan diaktifin performance boost-nya, dan fitur ini tuh bener-bener kayak ngasih dampak yang beneran gitu ke performa si laptopnya. Hasilnya Valorant itu kalau misal gue main dengan performance boost-nya aktif, dia bisa dapat di angka 120-130 fps. Selain Valorant, gue juga mencoba memainkan game lain yaitu eFootball 2022. Dan hasilnya kalau misalnya gue coba pakai buat eFootball 2022, ya bisa dibilang udah cukup oke lah buat dipakai main game. Tapi nggak selancar itu. Kadang gue masih menemukan nge-lag atau FPS drop ketika main football di PC Lenovo IO. Tapi kalau misalnya buat kalian yang cuma sekedar butuh hiburan dan pengen main game bola aja, ya untuk main football 2022 di PC Lenovo IO ini sih udah cukup oke. Oh iya, tadi di bagian keyboard gua belum cerita gimana pengalaman gua pakai PC ini. Jadi walaupun dia masih dilengkapi kabel ya, jadi catatan gua,
secara kenyamanan sih aman-aman aja, apalagi dia tuh kalau misalnya kita pakai ketik nggak ada suaranya gitu, jadi bener-bener apa ya, emang nih PC Lenovo IO ini ya emang dititipkan buat kerja gitu, bukan buat hal-hal lain, yang buat kerja doang. Kayak keyboardnya empuk, enak, dan nggak berisik. Terus dari segi mouse-nya juga dia desainnya udah modern. Kalau misalnya kalian lihat nih, dia desainnya udah modern, dan apalagi dia dibalut dengan warna putih yang bikin makin memunculkan kesan modernnya. Oke, jadi kesimpulannya di sini, setelah 2 minggu gue pakai PC Lenovo IO ini, menurut gue PC ini tuh emang sangat mumpuni kalau misalnya dipakai buat kerja sehari-hari gitu. Kayak tadi gue udah bilang, mau buat laporan, mau buat presentasi, mau buat artikel, mau browsing-browsing, cari bahan, itu emang udah menunjang banget di sini. Di sekedar itu aja. Kalau misalnya dipakai main game bisa, tapi ya bukan buat gamer-gamer yang hardcore. Cukup gamer-gamer yang casual aja, kayak ya main game untuk sekedar hiburan aja setelah kerja. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi buat kalian yang misalnya pengen punya perangkat kerja mumpuni di rumah, Lenovo IO ini bisa jadi salah satu opsi yang mungkin kalian harus coba dan kalian beli. Oke sobat Next Trend, itu dia tadi review gua atau cerita gua tentang pengalaman pakai Lenovo IO selama 2 minggu. Sebelum pamit, gue pengen minta kalian buat subscribe dulu channel YouTube Next Trend dan nyalain tombol notifikasinya. Terus jangan lupa juga follow semua media sosial Next Trend yang ada di deskripsi, dan kunjungi situs nexttrend.com buat update berita seputar bidang teknologi. Kalau gitu, gue Randy pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.